Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara mengerjakan postes di modul 1 PPG tahun 2025. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke dalam ruang GTK Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam ruang GTK. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih ke pembelajaran mendalam dan asesmen ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi pelatihan, maka saatnya Bapak Ibu untuk melakukan post-test ya. Nah, di sini ada PPA umum 1, 2, dan 3 ya yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam PPA umum yang pertama ya. Kita lakukannya secara berurutan 1, 2, dan 3. Langsung saja Bapak Ibu, silahkan klik PPA umum 1. Nah, setelah Bapak Ibu klik, maka di sini ada petunjuk untuk mengerjakan post-test ya. Hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Wajib jawab semua soal, kemudian tiap jawaban punya bobot tersendiri, kemudian soal dapat dikerjakan secara acak, kemudian setelah selesai, klik kumpulkan. Langsung saja kita mulai post test. Nah, untuk soal yang pertama, di sini Bapak Ibu kita lihat, Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun, dengan demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak yang mengalami kesulitan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi ini? Nah, untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah E ya Bapak Ibu ya, yaitu membuat panduan dan tugas yang berbeda ya, sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Ya, jadi dikelompokkan ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru, Mapel IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Nah, untuk soal nomor 2, di sini Bapak Ibu jawabannya adalah C ya, yaitu membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran ya. Nah, di sini peserta didik untuk membuatnya dengan tema budaya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa tindakan Anda saat menghadapi situasi di atas? Nah, ini jawabannya di sini adalah D ya Bapak Ibu ya. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tidak menggunakan bahasa daerah. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4.
Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut karena baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK di kelas tersebut? Nah, jawaban untuk soal nomor 4 di sini adalah E ya, Bapak Ibu, yaitu memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, Bapak Ibu. Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jawabannya di sini adalah A ya, Bapak Ibu ya. Membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Nah, sekarang kita cek ulang jawaban, Bapak Ibu ya. Kita cek ulang jawaban. Nah, ini soal dan juga jawaban yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Nah, jika mau diubah silahkan klik ubah, namun jika tidak ada langsung saja Bapak Ibu klik kumpulkan. Nah, ini dia adalah hasil post testnya ya Bapak Ibu ya, yaitu 25 ya per 25. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa kerjakan ulang ya jika belum puas ataupun untuk latihan. Nah, ini untuk rinciannya sudah tertera ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita langsung saja klik keluar untuk melanjutkan ke PPA yang kedua. Kita klik keluar. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam PPA umum 2 ya. Silahkan klik ke dalam PPA umum 2. Langsung saja kita mulai post testnya ya Bapak Ibu ya. Kita klik mulai post test. Nah, di sini kita baca soal nomor 1. Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini, Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Nah, untuk post test nomor 1 ini jawabannya adalah A ya, yaitu membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja, Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Jawaban soal nomor 2 adalah ya Bapak Ibu ya, yaitu membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus pada peserta didik ya, yaitu di sini adalah memegang alat tulis. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat, karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah D ya, yaitu melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Sekarang kita klik selanjutnya.
Nah, kemudian untuk soal nomor 4, Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini, dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini, sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis, namun hasil yang ditujukan oleh peserta didik cukup beragam antar kategori tulisan, seperti antara esai, tulisan reportase kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? Jawabannya adalah E ya, disimak Pak Ibu ya, yaitu membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam ya. Kemudian soal nomor 5 Bapak Ibu. Selama 5 tahun terakhir, Anda adalah guru kelas tinggi, namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan-bilangan di papan tulis. Namun, para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? Nah, jawabannya adalah di sini E ya Bapak Ibu ya, yaitu membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya ya. Nah, di sini untuk kelas 1 SD Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita klik cek ulang jawaban Bapak Ibu. Kemudian kita kumpulkan. Nah, ini adalah poinnya 25 ya. Oke Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke PPA umum ketiga ya. Kita langsung saja klik keluar. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan pilih PPA umum yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi silahkan diklik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu silahkan kemudian klik mulai post test. Soal nomor 1, Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih, kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Nah, untuk soal nomor 1, di sini jawabannya adalah E ya, yaitu memberikan tugas menulis ya, jurnal mingguan agar progres kemampuan juga terlihat. Karena di sini yaitu asesmen awal untuk kemampuan menulis ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula yang peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut ya? Nah, jawabannya di sini adalah E ya Bapak Ibu ya, yaitu memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini?
Nah, jawabannya adalah E ya Bapak Ibu ya, yaitu menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan ya. Karena di sini ada yang suka belajar dengan visual dan juga auditori. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini, Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Nah, jawabannya di sini adalah B ya, Bapak Ibu ya, yaitu meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Nah, jawaban soal nomor 5 adalah E ya Bapak Ibu ya. E yaitu membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Sekarang kita klik cek ulang jawaban. Kemudian kita kumpulkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini hasilnya yaitu 25 poin. Sudah selesai Bapak Ibu untuk pengerjaan post-test PPA 1, 2, dan 3. Nah, kemudian akan muncul tampilan nilai ya Bapak Ibu ya, yaitu di sini 25, 25 dan juga 25. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video Pak Guru Wali. Jangan lupa untuk klik tombol like pada video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk berkomentar yang membangun dan positif. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu klik tombol share pada video ini. Kemudian bagikan kepada Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.